Tapi ijazah siswa-siswi kita itu banyak yang belum merdeka. Sekarang ketika wali kota datang ke kepala sekolah, tak dihargai. Lemari baju kuat dan kokoh, terbuat dari kayu pilihan, tersedia hanya di Raja Mebel. Jadi Indonesia ini sudah merdeka, tapi ijazah siswa-siswi kita itu banyak yang belum merdeka. Hitungan saya kurang lebih 10% dari jumlah siswa SLK sederajat di provinsi ini, ya, asumsi ini sekitar 10% yang kemudian tidak dikasihkan sekolah gara-gara orang tuanya tidak bayar SPP tunggakan. Akibatnya apa? Akibatnya ada anak di Al-Hasanah, saya barusan ke Al-Hasanah. Ada anak yang sudah lulus SMP, ijazahnya belum dikasih 2 tahun, tidak sekolah kan. 2 tahun dia tidak bisa sekolah yang lain. Ijazah ditahan gara-gara menunggak kurang lebih sekitar 11 juta. Swasta oke, kita maklumin. Tapi kalau negeri, kan gedungnya dibayar oleh pemerintah. Gaji gurunya, kepala sekolahnya dari pemerintah. Listriknya dibayar pemerintah. Harusnya sekolah negeri itu ketika ada surat keterangan tidak mampu yang diberikan orang tua wali murid, maka harusnya tunggakannya tidak usah lagi dibicarakan, kasihlah ijazahnya sehingga dia bisa bersekolah, dia bisa bekerja dan sebagainya. Nah kemudian di SMK 6 itu kita sudah sampaikan surat keterangan tidak mampu, ini anaknya tidak mampu. Pemerintah kota sudah menyatakan mereka tidak mampu, tetapi kemudian itu diabaikan. Tetap kemudian koordinasi dulu dengan provinsi. Setelah koordinasi provinsi, kita bayar 5 juta itu yang tadi katanya yang menjaga ijazah tadi, yang bawa kunci sudah pulang ke rumah, tiba-tiba kemudian ijazahnya ada. Kita berikan uang itu dan kemudian kita serahkan ijazahnya kepada anak-anak yang sudah mengadu ke pemerintah Kota Bengkulu. Saya dengan segala hormat akan bersurat kepada Pak Gubernur dan Pak Presiden agar kemudian ini segera ditindaklanjuti. Di Kota Bengkulu, Wali Kota sudah mengeluarkan surat edaran. Surat edaran kepada seluruh sekolah SLTV, SD di Kota Bengkulu itu tidak boleh menahan ijazah. Berikan. Berapapun tunggakannya anggap lunas diberikan. Dan itu sudah berjalan. Tidak ada satu sekolah pun yang berani kemudian menahan ijazah sampai 3 bulan, setahun, enggak ada. Gitu. Kalau toh ada, maka kita langsung datangi, langsung diberikan ijazah. Dan ini fenomena terjadi ternyata bukan hanya di Bengkulu, menariknya di Indonesia. Handphone saya ini di Instagram Helmi Hasan Official itu ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah, dari mana-mana seluruh Indonesia. Artinya kemudian fenomena ini terjadi juga di provinsi-provinsi lain. Oleh karena itu nanti pemerintah akan bersurat kepada Pak Presiden, akan bersurat kepada Pak Menteri Pendidikan, akan bersurat kepada Kementerian Agama, akan bersurat kepada Pak Menteri Dalam Negeri agar kemudian dalam suasana pandemi ini sudah bertahun-tahun kita tentu banyak dampak, bukan hanya kena Covid, tapi dampak Covid. Seperti contoh, ada seorang ibu janda punya 4 anak. Keduanya sudah selesai kuliah. Dulu dia punya kemampuan karena bisnisnya lancar, jual kopi, serbuk kopi. Hotel dulu buka, semua buka. Sekarang lesu, maka hotel tidak lagi langganan. Rumah makan tidak lagi langganan, ngedrop penghasilannya. Anaknya SMP ini punya tunggakan 38 juta di sekolah swasta. Tempatnya Pak Samlan. Saya telepon Pak Samlan yang punya sekolah, Pak Samlan tolong dibantu, ini anak yatim, dia tidak mampu. Apa kata dia? Pak, kalau anak yatim kita gratiskan. Kalau gitu saya kasih, nanti ada pegawai kita datang, Pak silakan diberikan ijazahnya. Tapi pemerintah tentu tidak bisa dong, kasihan juga sekolah swasta kalau gratis. Maka kita dorong untuk kemudian Pak ada uang tidak sebanyak itu untuk membantu. Selesai. Ini kerjasama bagus. Ada sekolah Al-Hasanah yang baru saya datangi SMP, tidak mau sama sekali mengurangi sama sekali, harus dibayar lunas. Maka kita bayar lunas tadi. Ya, ada sumbangan 3 juta, ada 8 juta, kita kasih, ijazahnya langsung kita berikan. Fenomena ini sebenarnya perlu ditertibkan
Karena kasihan sampai ada anak yang 3 tahun ijazahnya nggak bisa diambil. Akhirnya 3 tahun ini anak nggak bisa lanjut sekolah. 3 tahun dia kemudian tidak bisa menggunakan ijazah itu. Kan kasihan. Memang ini SLTA sederajat kewenangan daripada Pak Gubernur, ya. Tetapi ini bukan soal kewenangan, ini soal kemanusiaan. Ini soal kemanusiaan. Kalau ada anak bayi yang kemudian bermain di kolam renang, ada pembantu yang digaji 5 juta ditugasi 3 tugas. 1, menjaga kebersihan rumah, masak, dan kemudian mengepel. Kemudian anak si tuan rumah tadi main-main di kolam renang, kemudian nyebur, dia tidak tolong. Kemudian tuannya datang, di mana anak saya? Dibilang tadi Pak ada di kolam renang. Terus kenapa kamu nggak jaga? Enggak, tugas saya 3. Bersih rumah, makan, bersih lantai. Bukan menjaga anak. Terus anak saya, ternyata anaknya meninggal. Bukan kewenangan dia. Tapi gara-gara anaknya meninggal, kira-kira nasib daripada pembantu tadi bagaimana? Dan kita ini, wali kota adalah pembantu rakyat. Jadi ketika rakyat kita mengalami kesusahan, kalau toh di luar kewenangan, tetap atas nama kemanusiaan. Dan saya meminta dengan segala hormat agar SMK, SLTA dikembalikan kepada kota kabupaten. Karena itu jauh lebih mudah mengurusnya. Sekarang ketika wali kota datang ke kepala sekolah, nggak dihargai. Dia ada di kota, tapi wali kota nggak bisa apa-apa. Dan ini kewibawaan pemerintah dipertaruhkan. Oleh karena itu, saya bermohon betul dengan Pak Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri, Mendiknas, kembalikan SLTA sederajat itu kepada pemerintah tingkat 2. Karena itu lebih mudah mengurusnya. Dan kemudian saya yakin kalau dulu ketika masih di bawah kota, itu kepala sekolah akan sama seperti SMP di kota, akan dikembalikan semua ijazahnya. Tapi sekarang mereka katakan wali kota nggak punya kewenangan, surat edaran itu tidak ada manfaatnya. Ini membahayakan bagi kewibawaan pemerintah, apalagi Pak Presiden sering mengkampanyekan jangan sampai ada orang susah. Tentu ini adalah amanah dari Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bengkulu ingin ambil bagian dalam kebaikan. Raja Mebel, rajanya spring bed yang membuat tidurmu semakin nyenyak dan nyaman.